Pemirsa, tunjangan rumah bagi anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan kini kembali ramai diperbincangkan. DPR menyebut tunjangan diberikan untuk biaya sewa rumah, lantaran kini anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas. Informasi lain pemirsa, dari informasi soal tunjangan rumah DPR RI, kita ke informasi lain di mana datang dari Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir juga menyatakan untuk gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tidak mengalami kenaikan. Adis mengatakan gaji pokok yang diterima anggota kurang lebih tetap 7 juta rupiah. Gaji tidak ada naik. Gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Artis yang kini jadi wakil rakyat Nafa Urbah menyatakan mendukung kenaikan tunjangan anggota dewan lewat akun media sosialnya. Namun pernyataannya justru mendapat serangan dari netizen. Dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota. Sebagai anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Nafa Urbah dengan lugas menyatakan dukungan kenaikan tunjangan anggota dewan, terutama tunjangan rumah. Nafa mengatakan kenaikan tunjangan diperlukan karena anggota DPR banyak yang tidak memiliki rumah dinas dan tinggal di luar Jabodetabek sehingga terpaksa menyewa rumah atau apartemen di sekitar Senayan. Kemacetan lalu lintas juga menjadi alasan Nafa mendukung kenaikan tunjangan. Seperti dirinya yang tinggal di Bintaro cukup kesulitan menuju kantornya di Senayan. Pernyataan Nafa Urbah pun memicu komentar pedas warganet. Nafa pun menutup kolom komentar di Instagram dan mengunggah postingan terbaru saat dirinya berada di tengah-tengah masyarakat. Anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar. Ya pemirsa, selain gaji pokok, anggota DPR mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satunya adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, di mana anggota DPR bisa mengantongi pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000. Uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000. Tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000.
Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta rupiah. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104 juta rupiah, 51.903 rupiah. Ya, sementara itu pemirsa, warga miskin ekstrim yang berada di Kampung Tongkol dalam Ancol, Pademangan, Jakarta Utara menjerit mengetahui besarnya tunjangan wakil rakyat. Sementara mereka yang bekerja sebagai serabutan masih kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, terlebih harus membayar uang sewa tempat tinggal. Kehidupan warga di Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara seolah jauh dari kata layak. Lorong-lorong sempit hanya selebar 1,5 meter menjadi satu-satunya jalur lalu lintas warga. Di beberapa titik sepeda motor juga terparkir di sembarang tempat, mempersempit ruang gerak. Di antara dinding-dinding rumah yang menempel tanpa celah, terlihat jemuran pakaian yang menggantung. Bagi warga, getaran dan bising jalanan sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Namun di tengah penghasilan yang tak menentu dan tempat tinggal yang tak layak, warga justru mendapat kabar tak sedap. Tunjangan wakil rakyat naik, sementara mereka tak kunjung mendapat kehidupan yang tergolong baik. Masa rakyat dalam keadaan seperti ini, susah nyari uang aja susah, jangan kan ratusan juta ya, ibarat kata kita buat bayar kontrakan aja mesti nyari sono nyari sini biar bisa bayar kontrakan gitu kan. Sementara anggota DPR kita gajinya sangat luar biasa. Kalau menurut saya sih sebetulnya kurang adil Pak. Karena apa, orang-orang yang di atas tengah lihat ke bawah. Sedangkan sekarang kayak anggota MPR, DPR, para pejabat semua kan udah dijamin kesehatan semua, keluarga apa semua. Udah segala-galanya serba ada. Sedangkan kayak orang-orang kecil, kayak saya kalangan menengah ke bawah ini, kita untuk berobat, untuk apapun juga kadang-kadang bagaimana sekarang walaupun toh ada BPJS gratis atau apa nggak mesti ngongkos Pak kalau jauh. Jadi kesannya kayak yang kaya ya udah makin kaya, yang nggak ada ya udah nggak kelihatan makin gitu loh Pak. Jadi mohon dilihat lagi, ditata lagi warganya yang kurang mampu, dilihat lagi, diperhatikan kembali. Tunjangan anggota DPR akan naik hingga ratusan juta rupiah tiap bulan. Sementara di tengah adanya kenaikan tunjangan tersebut, nyatanya masih banyak warga miskin yang menjerit. Harapan terus dilontarkan agar warga bisa memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih layak di tengah kemegahan kota Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, luar biasa ya pemirsa tunjangan wakil rakyat, dan tentunya kita tunggu saja apa kerja keras mereka untuk rakyat. Dan setelah kita tahu berapa pendapatan para wakil rakyat di Senayan, sekarang kita ajak pemirsa untuk menyaksikan lagi dan mengingatkan keadaan ironis di negeri ini, di mana ada sebagian masyarakat yang hidup prihatin bahkan perlu perhatian dari pemerintah dan wakil rakyat. Mari kita bergabung dengan Anissa Rizkia dan juru kamera Sutrisno yang saat ini berada di Kampung Tongkol di wilayah Ancol, Jakarta Utara. Anissa, apa saja ironi yang Anda saksikan di Kampung Tongkol, Ancol, Jakarta? Ya, Fajar dan juga pemirsa, kondisi di Kampung Tongkol, Jakarta Utara ini bisa kita lihat bersama. Saya sedang menyusuri, yaitu adalah jalan masuk menuju ke Kampung Tongkol di RT 07 RW 01. Memang sangat memprihatinkan kondisinya. Dan memang saat ini sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Namun lihat Fajar dan juga pemirsa, tidak ada cahaya matahari yang masuk ke kampung ini karena memang ditutup oleh jalur rel kereta api. Tepat di atas saya ini adalah jalur rel yang menghubungkan antara stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Ancol. Ini merupakan kondisi yang memprihatinkan. Masyarakat
masyarakat Jakarta di bagian utara begitu, tidak hanya masyarakat yang tinggal di bawah jalur rel ini, tapi juga ada sebagian masyarakat di Kampung Tongkol ini langsung berdampingan begitu, berada di samping rel, mereka harus hidup di sana, bahkan ada warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, dan memang kondisi yang memprihatinkan, dan saya bisa katakan di sini sirkulasi udaranya sangat terbatas. Bahkan silahkan Bapak untuk bisa live dari lokasi ini, kita pun juga harus bergantian begitu, karena satu lorong ini hanya bisa dilalui oleh satu orang dan juga satu kendaraan begitu. Jadi memang kita pun juga harus melakukan perizinan terlebih dahulu karena sangat terbatasnya jalan yang ada di Kampung Tongkol ini. Dan memang ada banyak sekali harapan begitu bagi warga, bahkan pemerintah pusat, agar memperhatikan rakyat-rakyat kecil dibandingkan memberikan tunjangan dan gaji bagi para anggota dewan. Demikian laporan sementara dari Jakarta Utara. Saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. Ya, tentunya pemandangan yang sangat ironis sekali begitu ya di Kampung Tongkol Ancol. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dan juru kamera Sutrisno telah melaporkan langsung dari Kampung Tongkol Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.